السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memperbaharui rasa syukur atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah kepada kita, dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat tadi dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat berikan salam kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan kita semua, pemimpin para nabi dan rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashar. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, Allah senantiasa berikan rahmat, ampunan dan keberkahan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk subuh hari kini kita sementara tidak membahas yang hadis Riyadhus Shalihin dulu, kerana momennya momen awal bulan Zulhijjah ya. Ada pembahasan yang mungkin lebih prioritas untuk kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sama-sama menyimak saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang mana seorang hamba melakukan amal soleh pada hari itu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari yang 10 ini atau 10 hari ini. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang dilakukan di 10 hari ini lebih utama dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, ya, lebih utama dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjihad itu dia keluar berjihad, dia membawa hartanya semuanya, dia bawa jiwanya, kemudian dia mati syahid, tidak membawa pulang apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, yang dimaksud oleh Nabi 10 hari itu yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya dari hari pertama sampai hari ke-10 Zulhijjah. Inilah tanggal bara Zulhijjah apa itu? Kau bahasa ketik ya, pasti. Pemerintah Arab Saudi, ya, yang di situ di Arab Saudi itu, situlah terletak Makkah, dan di Makkah itulah pelaksanaan ibadah haji sekaligus umrah. Jadi Bapak Ibu, ibadah haji dan umrah itu hanya di Makkah. Ke Madinah itu bukan termasuk bagian ibadah umrah. Jadi jangan salah lawak. Ibadah haji, ibadah umrah itu hanya di Mekah. Tidak ada di Madinah. Madinah itu ziarah ke Masjid Nabawi, salat di dalamnya, kemudian ziarah ke makam Nabi, itu sesuatu yang disunnahkan. Jadi kalau ada orang pergi haji nyom ke Makkah, saya siap itunya pulang, sah tak haji? Sah saja. Ada orang pergi umrah ke Makkah saja, tak ke Madinah, sah hajinya? Sah umrahnya? Sah. Jadi pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya adalah wukuf di Arafah itu. Dan tidak sah haji seseorang kalau tidak wukuf di Arafah. Itu pelaksanaannya di Makkah Al-Mukarramah dan letaknya di Arab Saudi. Dan pelaksanaan wukuf itu di tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zul. Nah, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan berdasarkan ru'yat, ya, ru'yatul hilal, mencaliak ru'yat, caliak hilal, ya, awal bulan, menetapkan bahwa di wilayah Arab Saudi telah terlihat hilal dan telah ditetapkan 1 Zulhijjah itu di malam Jumat yang kepetang. Artinya di Kamis malam. Kamis malam. Itulah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka kalau dihitung hari Kamis malam atau malam Jumat itu lah masuk 1 Zulhijjah, berarti hari Arafah yang 9 Zulhijjah itu jatuhnya hari Sabtu tanggal 5 balik. Ya tak, Bu? Ya. Kalau lah masuk hari Arafah, berarti di Arab Saudi besoknya orang lah rayo, hari Minggu rayo, tanggal
16 Juni. Itu di Arab Saudi. Kemudian untuk di Indonesia, tadi malam telah diumumkan hasil sidang isbat oleh Kementerian Agama, menetapkan bahawa 1 Zulhijjah itu atau hilal itu baru terlihat di wilayah-wilayah Indonesia dengan memakai standar Mabim itu yang 3 derajat itu, terlihatnya baru di hari atau di malam Sabtu tadi malam, dengan posisi derajatnya lebih kurang 7. Sedangkan Muhammadiyah pun telah menetapkan juga bahwasanya 1 Zulhijjah itu masuknya juga di malam Sabtu. Artinya keputusan sidang isbat sama dengan keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah menetapkan kalau hari raya Idul Adha di tahun 2024 ko jatuhnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2020 hampir. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mana akan kita pilih? Kalau di keputusan dari musyawarah di negara kita Pekan Senayan kok, penetapan Idul Fitri itu berdasarkan hasil sidang isbat. Mungkin perlu ulangi, sampaikan ke Bapak Ibu supaya kita faham. Kalau untuk pelaksanaan salat Idul Fitri itu menunggu hasil sidang isbat. Tunggulah sidang isbat dulu. Kalau lah kecek pemerintah, yo besok kita rayo, berarti besok sebenarnya. Alun nampak bulan lain kecek pemerintah. 2 hari lain kerayo, berarti 2 hari kerayo. Cukup dengan menunggu hasil sidang isbat. Sedangkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha, dari informasi yang kami dengar dari Nyawali, berdasarkan mungkin musyawarah beliau dengan almarhum buya kita Profesor Amir Syarifuddin almarhum, beliau lebih menganjurkan pelaksanaan Idul Adha itu merujuk kepada pelaksanaan hari ibadah wukuf di Arafah. Artinya kalaulah wukuf kini, berarti besok lah lain. Tapi untuk kondisi kini ada sedikit problem. Perlu Bapak Ibu pahami, ya. Sedikit problemnya adalah kalau penetapan Idul Ramadan itu kan dengan ru'yat hilal itu kan untuk penetapan awal bulan. Jadi tolong perbaiki pemahaman awak. Mencari bulan itu bukan sekedar penetapan hari raya, tapi penetapan awal bulan. Karena kebetulan Ramadan itu dari awal bulan tanggal 1 atau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka kalau nampak bulan kini besok lah raya. Nah, sedangkan Idul Adha bukan seperti itu. Idul Adha awak raya tanggal berapa? Tanggal berapa Zulhijjah? Kan tanggal 10, bukan tanggal 1. Nah, makanya sidang isbatnya bukan besok karya Idul Adha-nya, tapi 10 hari sebelum Idul Adha. Makanya tadi malam pengumumannya. Apa yang menjadi kendala seketik bagi kita yang punya keyakinan penetapan Zulhijjah itu hari raya itu berdasarkan Wukuf Arafah? Yang jelas secara dalilnya kata Nabi,
sumu bi ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi. Berpuasalah ketika mencaliak bulan, berbukalah bahari raya lah ketika mencaliak. Artinya penetapan awal bulan itu dengan mencaliak bulan. Nah, mencaliak ko 20 metode secara garis besar kalau di Indonesia. Ada namanya Bapak Ibu teori wujudul hilal, kemudian hisab hakiki namanya. Yang dipakai oleh Muhammadiyah. Sederhananya dalam teori yang dipakai oleh Muhammadiyah, yang penting bulan tu lahado. Bila lahadonya, kalau tidak salah paling tidak standarnya 1 derajat. Mau tercaliak di mata, mau tercaliak di teropong bintang tu atau tidak, makalah bisa dikatakanlah masuk bulan baru. Walaupun 1 derajat tinggi bulan tu. Karena Muhammadiyah tidak memakai istilahnya imkanu ru'yah. Nah, berbeda dengan standar Kementerian Agama, memakai wujud hilalnya plus imkanu ru'yahnya, mungkin dicaliak oleh mata, mungkin dicaliak oleh alat tadi. Dan berdasarkan musyawarah dari menteri-menteri agama, MABIMS, M-nya MA Malaysia, B Brunei, I Indonesia, kemudian S-nya Singapura. Maka disepakati oleh hampir negara oleh pemerintahnya bahawa paling tidak posisi derajat bulan itu yang memungkinkan untuk dicalik, iaitu ketika ketinggiannya 3 derajat. Yang Muhammadiyah tidak mensyaratkan sampai 3, kalaupun 1 derajat pun kanonnya lahado masuk bulan. Tapi kalau menurut Kementerian Agama, dan itulah yang dipakai dalam sidang isbat itu untuk memutuskan sidang isbat, mesti minimal 3. Nah, kini masalahnya Bapak Ibu. Dan tadi yang malam Jumat lalu itu posisi bulan tak sampai 1 derajat. Artinya 0, sekian, 1 pun tak sampai. Makanya Muhammadiyah, walaupun standar minimal sekalipun yang satu pun tak tercapai, maka kita caliak Muhammadiyah menetapkan hari rayanya sama je pemerintah tanggal 7 balik hari Senin. Kerana nan tadi malam itu tinggi derajat bulannya lebih kurang sekitar 7, lebih dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Agama. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika alun tercaliak bulan di negari awak, di Indonesia lah secara umum, dengan standar paling minimal 1 derajat itu misalnya, apakah masih bisa awak merujuk kepada Arab Saudi dengan Arafahnya? Nah, itu nan menjadi pertanyaan. Nah, itu nanti kalau namanya awak masyarakat ke Bapak Ibu menunggu sekeputusan pemimpin-pemimpin awak, menunggu sekeputusan musyawarah nanti. Nah, yang penting bagi awak dah itu. Yang penting apa? Kamanga awak nanti tanggal 10 hari awal tu. Jangan awak terlalu dipusingkan dengan bilo karayo. Tak usah terlalu pusingkan tu. Dan perlu jadi perhatian awak, lai awak kau mengamalkan hadis yang di awal tadi. Nah, yang buka seketik tentang ru'yah tadi Bapak Ibu sebagai informasi, pengetahuan saja bagi kita. Tapi yang penting terjadinya perbedaan itu bukanlah sesuatu yang mesti kita ributkan.
Awak sebagai masyarakat ku cukup mengikuti hasil keputusan musyawarah. Kalau di Pekan Senayan, di negara di Pekan Senayan. Tapi yang penting di 10 awal Zulhijjah itu, apa yang akan kita laksanakan dari amalan-amalan terbaik yang bisa kita laksanakan. Nah, Bapak dan Ibu, kecek Nabi tadi, tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan di hari itu yang lebih baik dibandingkan 10 hari. 10 hari itu maksudnya 10 hari awal Zulhijjah, 1 sampai 10. Dan mana kita pakai standarnya, apakah yang standarnya malam 1 tadi malam atau malam Jumatnya, terserah di awak. Yang jelas masuknya 10 awal Zulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Banyak ulama mengatakan kalimat walayalin ashr, malam yang 10 itu, yang dimaksud di situ adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Yang pemerapik ko di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian murid-murid beliau bernama Mujahid dan seterusnya. Nah, kini timbul pertanyaannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ma yang lebih afdal amalan yang dikerajukan di bulan Ramadan kok atau di bulan Zulhijjah kok? Mana yang kira-kira lebih gadang pahala? Apa? Apa? Padahal hadis Nabi tadi mengatakan tidak ada hari yang lebih Allah cintai amal dilakukan di hari itu dibandingkan 10 awal ini. Berarti kalau zahirnya lebih afdal di bulan Ramadan. Itu baca rawak mendudukkan hadis kau. Nah, disitulah diberi jawaban oleh para ulama. Di antaranya ada ulama yang mengambil jalan tengah, berusaha menggabungkan hadis yang zahirnya kelihatan berbeda. Kecil ulama tersebut, amalan yang dilakukan di malam hari. Malam hari itu maksudnya dari rentang mugari sampai subuh. Itu yang paling afdal dikerajukan 10 malam terakhir Ramadan. Malam 10 malam terakhir Ramadan. Karena di situ ada malam Qadar. Sedangkan amalan yang dilakukan di siang hari, maka yang paling afdal itu bukan bulan Ramadan, tapi di 10 awal Zulhijjah. Dari mana siang kok? Dari subuh sampai maghrib. Jadi Ramadan tu yang utamanya ibadah di malam hari, yang 10 terakhir, sedangkan yang ibadah di siang hari yang paling dicintai oleh Allah, paling gadang pahalanya 10 awal Zulhijjah. Ikonan banyak orang tidak tahu atau kurang tahu, sehingga semangat ibadah 10 awal Zulhijjah ke Bapak Ibu tidak beda jo hari-hari yang lain. Padahal kalau awak merujuk hadis Nabi tadi, sejatinya ketika di 10 terakhir Ramadan malamnya semangat ibadah kita tingkatkan. Nah, di 10 awal Zulhijjah terutama ibadah kita yang di siang hari lebih dimaksimalkan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Itu saja yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Tak usahlah paniang-paniang mana masalah hari raya. Tunggu saja informasinya nanti dalam musyawarah. Bila puasa Arafah, bila hari raya, tunggu saja mana yang akan dipakai di negari awak. Nah, kalau di negari Pekan Senayan kau biasanya kalau ada terjadi perbedaan
pelaksanaan ko biasanya wali mengundang pengurus masjid, pengurus musalla sepakat senayan, maksudnya jorong dan tokoh-tokoh yang lain untuk musyawarah. Tapi kalau tidak ada perbedaan, berarti biasanya tidak ada pertemuan, hanya sekedar sore saja. Nah, Bapak Ibu, mari kita maksimalkan ibadah 10 awal. Doa kita maksimalkan ibadahnya, ibadah apapun. Bahkan ibadah yang secara hukumnya ghairu muakkadah sekalipun, tolong jangan ditinggalkan. Contoh, salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib kan yang muakkad kan ada 2 balik. 2 sebelum subuh, ampe sebelum zuhur, lah 6. 2 setelah zuhur, 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, 2 balik. Itu yang muakkad. Sedangkan tambahannya iaitu sampai rakaat setelah zuhur, artinya yang 2 lah tadi, tambahlah 2 lah, dan tambahan 2-nya itu ghairu muakkad. Kemudian asar sampai 2 atau sampai ghairu muakkadah sebelum asar. Kemudian 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Itu secara hukum fikihnya sunnah ghairu muakkadah, yang pelaksanaannya yang dilakukan oleh Nabi tidak sekuat pelaksanaan yang 2 balik rakaat yang disampaikan tadi. Tapi Bapak Ibu, kalaulah 10 Zulhijjah ko, tolong yang ghairu muakkadah sekalipun tolong dilaksanakan dengan sebaik-baik. Jadi amalan apa saja silakan ya. Tetapi memang yang rentang 1 sampai 10 ko, atau bahkan sampai nanti sampai tanggal 3 balik, ada amalan-amalan khusus yang dikerajokan di hari-hari ko, yang tidak ada di bulan-bulan lain. Matu yang pertama adalah yaitu memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Lah ada ibu-ibu yang puasa. Nah, jadi yang terbaiknya itu memang dari tanggal 1 sampai 9 full puasa. Bagi awak nan mampu, walaupun tak wajib. Kalau mampu, bagus. Oh, nak sanggup pada Ustaz, yang 9 tu turunkan level. Paling tidak Senin Kamisnya. Berarti kalau dari kini sampai Raya, barangkali Senin Kamis tu ibu. 2 ya, Senin besok, kemudian Kamis. Plus hari Arafahnya. Hari Sabtu ke atau hari Minggu, berarti ada 3 hari dari rentang 1 sampai 9 ko, 3 hari puasa. Kalau yang level paling tinggi kan 9 hari full, tak ada berhenti. Kalau ni ko turunan seketik jadi 3, Senin, Kamis, tambah hari Arafah, hari Sabtu ke atau hari Minggu. Oh, indah tu bisa itu, tak biasa puasa Senin Kamis, maka paling tidak laksanakanlah di hari Arafah. Ya, tanggal 9 itu. Kuala level paling bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam An-Nasa'i, "Wa shamu yaumi Arafah yukaffiru sanataini." Ya. Al-madiyah wal mustaqbalah. Puasa hari Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, puasa hari Arafah sehari itu mengampuni dosa 2 tahun. Dosa ya Pak? Dosa yang dilakukan tahun lalu, dosa yang dilakukan setahun yang akan datang. Ini sampai balik sampai 5. Besok kau sampai balik sampai 6. Puasa 1 hari bulan Arafah Bapak Ibu, dosa sampai balik sampai 5 diampuni Allah, dosa sampai balik sampai 6. Yang alun ado lah alun bersebut je lah ada penjaminan diampuni oleh Allah.
Tapi dosa apa? As-saghair, dosa-dosa kita. Jadi yang disangka orang tak sembahyang, tak puasa, selesai sedek dosanya berhasil dek puasa Arafah, tak. Atau orang berhutang, selesai sedek puasa Arafah, tak. As-saghair, dosa-dosa kita. Oh Ustaz, kalau tak puasa ambo tanggal 9 tu kan tak berdosa doh. Memang tak berdosa doh. Kan tak wajib doh, memang tak wajib doh. Tapi kalau tak puasa rugi. Rugi. Contoh tu. Kok logika saja, logika. Kece wali nagari nagari punya program diskon harago bareh yang biasanya sekilo di pasaran dijual 15,000 seliter. Bara seliter ke ibu bareh bu. Mau boleh? Bara kini taruhlah 15,000. Kemudian nagari punya program diskon beras untuk hari itu 10,000 seliter. Nah, maksimal balinya 10 liter dan tidak dibatasi, siapapun boleh. Pokoknya orang pakai senayan kira-kira ke permisalan saja. Bapak ibu, ada orang susah duitnya. Kemudian dengar pengumuman tadi. Pertanyaannya Bapak Ibu, nyak wali mewajibkan tak orang pakai senayan untuk membeli harago 10,000 tu? Tak. Tak ada wajib dah. Tapi kalau tidak dibali di waktu itu, padahal orang yang susah tadi lainnya punya piti 100,000. Yang biasanya untuk 10 liter tu nyak keluar 150,000. Kini nyak lain punya 100,000. Wajibkahnya datang ke kantor wali negara untuk beli yang 10 liter 100,000 tu? Wajib kan tak wajib dah bu? Tak dulunya wali wajibkan. Tapi kalau nyo tak datang rugi nak? Dah rugi 50,000. Dah rugi 50,000. Nah, itulah lebih kurang permisalan tentang puasa Arafah tadi. Nyo memang tak wajib dah ya. Dia memang sunnah iyo. Tapi kalau ditinggalkan rugi. Rugi. Banyak kerugi. Dosa 2 tahun yang pulih. Padahal badan lagi sehat. Padahal tak sedang safar dah. Padahal bagi ibu tak sedang halangan dah. Mampu sebenarnya hanya sekedar butuh kesabaran menahan lapar dan haus di tengah-tengah banyak orang makan minum dekat awak. Maka memang tidak berdosa meninggalkannya, tapi bara kasayang tu awak indak mendapatkan keutamaan itu. Maka seminimal kalau nak mampu kita puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, tak perlu mampu menambah lebih 3 hari tadi atau 4 hari. Setidak-tidaknya tekadkanlah dalam diri, kompakkan keluarga, tanggal 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Tapi bagi ibu-ibu yang lah biasa puasa, buat puasa, kerja kelas 9 hari tu. Lah bisa mulai, sananya lah bisa mulai kini kok ya. Puasa sunat tu boleh hendak kini niatnya bu? Ya. Yo tadi ambo nak masuk 1 Zulhijjah kiranya yo. Biasanya berpuasa. Kebetulan ibu tak ada makan tadi dah. Indak ada makan, tak ada minum segetik pun. Walaupun lah masuk subuh lah jam 6:40 kini, boleh pasal naik puasa gini? Boleh. Itu puasa sunat. Tapi bagi bagi awak yang tak mampu yang 9 hari itu, setidak-tidaknya 1 hari puasa. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari itu membaca
takbir Allahu Akbar, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid hamdalah. Mana tu? Ya kalimat takbiran yang biasa kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahmid. Nah, bila kau dibaca, kalau hari Idul Fitri, membacanya mulai dari 1 Syawal maghrib malam, bisu awak karayo, maghribnya lah mulai kita takbiran, berakhir ketika imam lah maju untuk memimpin salat Idul Fitri. Setelah itu stop, tak ada lagi. Nah, Idul Fitri kapatang tah talupo ku atau ba'a di masjid jami awak, zuhurnya ada je orang takbiran terengah. Betulan ang ku imam awak Ustaz Dasril tak ditampik. Tah saya waktu itu memimpin salat, siap zuhur takbiran lo. Padahal takbiran Idul Fitri itulah habis ketika imam memimpin salat. Pendeknya bu, pada mana waktu itu? Waktu maghrib, isya, subuh, kemudian awak di lapangan atau di masjid ke sembahyang Id. Pendek. Sedangkan di waktu Zulhijjah ko panjang waktunya. Dibagi dua lah oleh ulama. Ada yang namanya takbirul mutlak, ada namanya takbirul muqayyad. Ma'atu takbirul mutlak. Takbir mutlak itu takbiran yang dibaca secara sendiri, tidak dikomando oleh imam setelah salat, dimulai dari masuknya awal 1 Zulhijjah sampai nanti masuknya 10 Zulhijjah. Bila dibaca tu tak salah dia awak, tapi nya tak dikomando imam dah. Komando imam tu nanti tu di takbir muqayyad. Yang muqayyad Bapak Ibu, takbiran yang kita baca selepas salat, yang dipimpin oleh imam selepas salat, bila mulainya, ada yang mengatakan mulainya dari subuh hari Arafah. Misalnya kini hari Arafah kuah, ba'da subuhnya lah mulai tu takbir muqayyad tadi. Tapi yang umum yang kita lakukan kan malamnya lah masuk 10. Terserah lama yang akan kita pilih. Itu yang maksudnya takbir muqayyad sampai berakhir nanti di waktu asar tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Jadi dari rentang 1 sampai 9 Bapak Ibu, perbanyaklah membaca takbiran tadi. Tapi tidak dipimpin imam nak. Pimpin lo ada imam go heboh lo orang senegari. Mangalo orang terboladang takbiran lah mulai dari kini. Sedang memasak ibu-ibu di dapur, sedang menyapu rumah awak, sedang kerajo kita di ladang di sawah, atau sedang menggalih di pasar misalnya, atau sedang santai-santai awak di rumah, perbanyaklah baca itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak saja. Tapi bukan sama-sama dikomandoi, tak. Surang-surang saja. Jadi perbanyak itu kecil Nabi Bapak Ibu. Naiko jarang pula sunnah dikerajukan orang encik ke Bapak Ibu. Nanti awak kadang nan sunnah ditinggalnya tak sunnah kerajuan. Contohnya, lajaleh nan Idul Fitri
Patihnya hanya sampai orang sembahyang Id. Tapi anehnya sampai awal kalau selesai solat Id masih diputar takbiran-takbiran tu. Seharusnya lah stop tu. Tu kan elok tu Ustaz. Elok dari awal. Tetapi justru yang panjang harinya di 10 Zulhijjah kau tak ada terangkan. Nah, kata balik tu. Nah, jadi kau bukan lu perintah itu Ustaz kini wa iduan takbiran tak usah. Kalau takbiran bayi di surau tu kaset anda pek pahala bu. Dakwah dah. Awak salah nak takbiran tu. Kau di rumah, kau di jalan nawak atau sedang di sawah, di parak, di pasar, awak sana baca takbir. Jadi sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab itu di rentang 10 awal Zulhijjah, 9 awal Zulhijjah ke Bapak Ibu, beliau pergi ke pasar, beliau takbiran. Beliau bacalah kalimat takbiran itu. Tadanga de orang-orang yang menggalai di pasar, Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah nan sangat tahu sunnah Rasulullah bertakbir. Maka takbirlah awak. Maka hebohlah terangah suara takbir di pasar itu. Walaupun tak dikomandoi, tetap dibaca surang-surang. Nah, pertama apa tadi Ibu? Puasa. Kedua, banyak baca takbiran. Dan ketiga, ikulah yang terpampang di belakang awak. Dah penuh 6 ke Bu? Kurang cik dua lah cik ya. Kurang cik. Kurang cik lah berarti ya. Kelompok 7. Yang 6 lah penuh Bu. Kelompok 6 lah penuh. Oh, kelompok 6 kurang cik lai. Oh, keluarga. Berarti 7 kurban kini insyaAllah ya. Nah, masih ada kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk mendaftar. Kata Nabi SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati tempat salat kami. Itu kecil. Tempat salat kami itu maksudnya tanah lapang di mana Nabi dan sahabat melakukan salat Id. Kalau bahasa awaknya, oi kalian nalai mampu berkorban tapi tak mau berkorban, dan cuba-cuba sembahyang Id bersama kami di situ. Itulah terjemahannya kalau bahasa awaknya. Tapi alhamdulillahnya ibu kan tak ada lah pengurus masjid melarang. Syanu orang kayu, syanu orang mampu tapi tak berkorban dan buliannya sembahyang situ kan tak ada. Bukan sebagai penegasan saja dari Nabi. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka untuk mensyukuri nikmat itu fasalli, salatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, kurbanlah. Kan kalimat perintah kok. Makanya ada ulama terutama dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan kurban bagi orang yang mampu itu wajib. Walaupun secara umum mayoritas ulama mengatakan tetap sunnah. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan orang yang punya kelapangan itu? Yang dimaksud orang yang punya kelapangan itu adalah yaitu orang yanglah terpenuhi kebutuhan pokoknya, makan, minumnya. Kalau nya mengontrak rumah lah dibayar wang kontrak rumah untuk bulan itu. Kalau punya anak, wang sekolahnya lah dibayar kewajiban wang sekolahnya. Dan kebutuhan pokok dan lain yang kalau tak ada itu tak normal hidup. Lah selesai itu ada tabungan. Barang kurban awak bu? 3 juta 200. Ada 3 juta 200 di simpanan aman.
tapi tidak kurban, karena dia hadis Nabi tadi. Walaupun memang sekali lagi kanainya tu bukan berarti melakukan perbuatan haram, tidak, tetapi melakukan perbuatan makruh yang tidak disenangi oleh Allah. Kalau mengambil pendapat kurban tu hukumnya sunah muakkadah. Nah, jadi itu ibadah kurban. Kata Nabi SAW, tidak ada ma min amali adamiyin, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya, amalan yang dilakukannya di hari nahar, yaitu di hari Idul Adha itu, dibandingkan dengan min ihraqid dammi, dibandingkan pelaksanaan ibadah kurban. Artinya ibadah pas satu hari raya itu yang paling gadang pahalanya ibadah kurban. Jadi ada orang punya pitih 3,2 juta. Mana lebih gadang pahalanya, bu? Nanti 3,2 tu untuk kurban atau 3,2 untuk sedekahkan? Kurban. Walaupun nilainya sama 3,2. Bahkan kecil Nabi, tetes pertama, baru jatuh tetesan pertama darah sembelihan hewan kurban tu, kata nah, langsung tercetak pahala untuk orang kurban. Menunjukkan begitu capeknya pahala kau ditulis untuk orang yang. Dan orang ini dikatakan, kelak di hari kiamat, tanduk binatang kurban tadi, kuku binatang kurban tadi, bulu binatang kurban tadi akan menjadi saksi di hari kiamat untuk peserta kurban. Kau ada ulasannya segitu. Jawi nan awak dah biar. Nan tak terpakai. Kuku-kuku kakinya ada orang pakai, bu. Kan tak ada orang dibuang orang, kan dimasak dibuang tak itu? Kukunya kan dibersihan. Artinya tu barang yang paling kurang diminati. Kemudian yang kedua, rambutnya, bulu-bulunya. Kau di Bali mana orang kulitnya, bu, bulu itu dibersihan tak? Kalau buat puak jangit itu dibersihan bulunya. Kemudian tanduknya. Kadang dia tanduk sifat campaknya, bu. Artinya bahkan bagian tubuh dari hewan kurban tadi yang kurang diminati, kelak itu akan jadi saksi di hari kiamat. Apalagi daging segala macam. Taman ibadah kurban. Nah, jadi bagi kita yang punya kemampuan, syaratnya punya kemampuan. Artinya jangan perlu memaksakan diri sampai berhutang lo segala macam untuk berkurban. Kau ibadah untuk yang mampu. Semualah pertanyaan Bapak Ibu Ustaz, apa hukumnya pai umrah kalau berhutang? Apa hukumnya pai umrah kalau untuk pai haji? Kalau mau jawabnya simple saja, mangga harus berhutang mana? Allah tidak menuntut awak, yang dituntut tu untuk orang mampu. Kan ada lagi ni program dari travel tu boleh berhutang dulu. Mangga awak hutang-hutang. Kalau ada pai, kalau tidak, dah. Masalahnya dek berhutang kan nanti ibu dah selesai ibadah umrah, tanang hati buat tada suci rusak dek gara-gara siap itu memikirkan ku hutang lu terbaik lah. Makanya ibadah yang syaratnya kemampuan, maka kalau awak nak mampu jangan dipaso-paso untuk mampu. Karena Allah nak menuntut awak. Tapi kalau Allah mampu, kerajukan. Masuk ibadah kurban. Kalau memanglah tercukupi kebutuhan pokok tadi, ada tabungan. Cukuplah untuk kurban. Tak kami minjam ke orang dah. Berarti kurban. Konyo bagi bapa ibu kita sebagai orang gaib, jangan bebani pula anak-anak awak. Tu,
Abari kalian gua, mak punya peti 1 juta na gua. Kurban di kampung 3,2, berarti kurang 2,2 lah. Nah kalian bayarlah untuk mak jangan bu. Ko iyo lah ada sadang ada rezekinya. Ko indah bah. Tentu membalikkan anak awak perlu berhutang puluhnya ke orang dek gara-garanya nak ingin mengecewakan maknya ayahnya jangan. Ko ado ibu misalnya alhamdulillah satu, tapi kalau tidak usah pasukan diri. Nah kemudian pada kurban ku bapak ibu-ibu, ujian paling baiknya. Tapampang namuku ujiannya bu, ikhlas. Kalau infak awak sedekah bisa pengurus nulis apa? Hamba Allah. Kalau kau ada hamba Allah nampak? Ada tak hamba Allah nampak? Dan tak boleh lah hamba Allah dah. Karena nanti ketika akan apa namanya beliau tu kan sebut nama bu. Kalau hamba Allah siapa hamba Allahnya kok? Walaupun Allah pasti tahu, tapi kan adab menyembelih itu sebut nama. Ketika terpampang nama di syako, Yusrizal Sultan Bahasa, Jus Ar, Jus Ni, itu kelompok 1 sampai kelompok 6. Ujian orang nanti risiko bu. Ikhlas. Ikhlas. Lah keluar 3,2 wah. Keluar 3,2 mohon maaf para nanti dapat daging bu peserta bu. 3 kilo ya. Sekitar 3. Kalau 3 kilo di Bali daging di pasar berapa pitih? 30. Enggak ada awak itu sampai ke pasar 30 modalnya. Kau 3,2 3 kilo buat pulang. Kan logika ekonominya. Di situlah ikhlas. Bara karuginya orang bapak ibu lah keluar modal gadang 3,2 juta. Tapi ndaklah ikhlas untuk ibadah kurban. Pahalo nak dapat haratu habis sia-sia. Makanya ketika pelaksanaan ibadah kurban tu sunnahnya kita kurban kan hadir mencari penyembelihan tu. Ya. Kalau tak mampu awak mencalek dan tak taluk dan ambo mencalek dari berjawi ada ustaz ambo lah nak pinzan miko hadir saja di sekitar sini. Kan terdengar nanti pengumuman tu panitia. Bapak ibu peserta kurban sapi kelompok sekian akan disembelih. Siap-siap jawab. Disunnahkan di saat itu untuk membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau ana awalul muslimin. Perhatikan kalimatnya ibu. Inna salati sesungguhnya salat wa nusuki ibadah. Termasuk ibadahku di sini kecil ulama ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Untuk syahatu lillahi ta'ala. Bukan untuk mendapatkan nama. Terpampang nama Syanu elok mana yang tiap-tiap tahun dah pernah nak kurban. Kursi keluarga Syanu yang tiap tahun keluarganya Cik Jawi kurban. Itu kan ujian keikhlasan. Maka tugas paling baik ketika kurban itu adalah mengikhlaskan. Makanya kok tak kurang-kurang pembahagian. Panitia lah berusaha semaksimal mungkin. Tapi dia ingin membagi pulaukan lain. Kiranya tak kurang dari yang biasa dapat. Maka anggap saja ke ibadah. Kalau ada rezeki lain bisa ditambah bagi daging lain. Karena pada sejatinya ibadah kurban ko bukan masalah daging. Kalau ingin masalah memperbanyak daging, ya balik salah bawah sekian tu. 3 kilo setiap 30,000 Bapak Ibu. Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah. Itu 3 amalan yang khusus. Yang adanya hanya di bulan Zulhijjah kau. Yaitu pertama puasa Arafah, dan kedua perbanyak baca takbir, dan ketiga ibadah kurban. Kurang khusus.
Sedangkan yang umumnya solat awak, sedekah kita, baca Quran kita, zikir awak, menolong orang segala macamnya, silahkan lebih dimaksimalkan mumpung 10 awal Zulhijjah kau kecil Nabi adalah hari yang paling baik di antara hari yang lain untuk melaksanakan ibadah. Nah, itulah kajian kita di subuh hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari ibu. Hendak buat tutup dengan doa. Seperti biasa kita membiasakan ibu-ibu ya. Sebelum majlis awak ditutup dengan doa. Kemudian sebelum pulang kita laksanakan salat sunat syuruk. Kita buka doa kita dengan sama-sama membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين